Nah, ketika dia bilang tak punya nama keluarga, itu dalam banget, boy. Dalam banget. Yuhu guys, welcome back di my YouTube channel di konten The Art of Acting. Asah. Oke, kali ini kita belajar lagi dari sumber guys. Terus tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu guys channel ini agar channel ini terus berkembang dan banyak sekali konten-konten yang akan gua buat kalau misalkan channel ini berkembang. Begitu guys. Oke, langsung aja kita ke videonya. Ini adegan awal si Minko ya. Kamu yakin mau jalan dengan Suro? Kamu gak ngerti apa yang orang-orang bilang tentang dia? Soal apa? Ibunya yang memaksa melahirkan dia di kapal supaya dibilang Belanda toh? Bukan cuma... Balik lagi di sini si Minke-nya itu lagi berbincang sama pembantunya kayaknya, entah itu pembantu atau apa. Yang penting peran pembantu lah. Nah di sini jelas balik lagi ke tidak konsistenan dalam si aktor dalam membawakan logat kedaerahan. Jadi kalau misalkan nggak mau bawa logat kedaerahan ya udah Indonesia aja gitu loh. Jadi kelihatannya nggak naif kalau misalkan mencela kadang Indonesia normal nggak bawa logat daerah terus tiba-tiba bawa lagi logat daerah. Ya udah, maksudnya jadi kalau bahasa gue ya naif gitu, aktingnya jadi naif kalau kayak gitu. Nah, coba kita lanjut lagi ya. Kalau ilmu pengetahuan tahun ini menemukan alat mencuci darah, dia akan menjadi orang nomor 1 yang akan mencuci darah pribuminya. Iyo. Nah, di sini dia balik lagi ke ke bahasa Jawa. Iyonya pun gak enak banget kedengerannya gitu loh. Jadi ya kalau bahasa kita kemarin tuh ya balik lagi ke Jawa-Jawaannya gitu loh. Entah dia ngelakuin research atau enggak, cuman maksudnya itu gak enak banget satu kata loh, iyonya itu jadi kayak entah diganti nggak kayak apa kayak gitu loh. Tapi yang bener-bener natural gitu loh, yang natural aja gitu loh. Kalau sama halnya seperti orang Jawa berbicara, ya kan pura-pura lagi acting. Ya namanya juga acting, meskipun acting ya harus menjadi. Kalau menurut teori Stanislavski, seseorang itu ketika berakting ya harus menjadi. Gimana sih lo? Terus ini nih, kita coba mundurin lagi ya. Ini dialog dia itu ada yang di rovel kalau nggak salah. Belanda toh? Bukan cuma itu. Kalau ilmu pengetahuan tahun ini menemukan alat mencuci darah. Bukan yang ini. Coba dulu ya. Kamu yakin mau jalan dengan Suro? Kamu gak ngerti apa yang orang-orang bilang tentang dia? Soal apa? Ibunya yang memaksa melahirkan dia di kapal supaya dibilang Belanda toh? Bukan cuma itu. Apa dialog ini nih? Pokoknya dialog yang melahirkan dia di kapal agar dia menjadi supaya Belanda totok. Terlalu di raffle dia dialognya. Bukan santai, maksud gue di sini nggak ada penekanan, nggak ada irama, nggak ada intonasinya, sehingga yang harusnya kata-katanya itu bisa nyampe ke penonton bahwa ya mau apa gitu loh, maksudnya kan dari dialog itu mau apa? Apakah supaya dibilang Belanda toto? Jadi nggak dapet kesan dialognya itu gitu loh. Sedangkan balik lagi ke karya-karya di novel Di Bumi Manusia ini, dialognya karya Pramudia Anantatur ini banyak sekali mengandung makna.
bahkan per dialog gue bilangnya. Dialognya itu mengandung sarkas, mengandung pesan dan tujuan. Jadi kalau misalkan ini nih kelemahan seorang aktor ketika tidak bisa memilih teknik pelontaran dialog tuh kayak gini. Jadi ngejar cepatnya, entah ngejar karena buru-burunya, meskipun buru-buru, meskipun cepat, meskipun apa ya istilahnya diminta oleh seorang sutradara range waktunya tolong dipadetin, tapi tetap seorang aktor itu harus jeli gimana caranya range waktu yang sedikit dan sempit itu, tapi tetap maksud dan tujuannya si dialog itu tersampaikan kepada penonton. Jadi nggak apa ya, nggak ini loh, maksudnya nggak ngambang lah. Jadi ngerti dari satu kalimat dialog aja penonton ngerti, nangkep maksudnya itu dia itu kayak gini, dia itu lagi gini, dia itu lagi gini, dia itu lagi gini, gitu maksud gua. Oke, itu apa yang si Minka cukup dulu sekian, terus kita langsung coba masuk ke adegan si ini aja ya. Kemunculan si Annelies. Sebelumnya jangan dulu ke si Annelies ya. Kemunculan dulu si Tuan Melema. Oke, coba kita lihat. Melema. Hoe gaat het? Goed. Ik heb een vriend meegenomen. Dat is toch goed? Minke, Robert. Robert, Minke. Minke saja. Nah, di sini yang gua bilang yang peran jadi si Melema ini si Giorgio siapa nih, gua lupa lagi namanya. Ini kurang dapat apa ya, ketengilan, kesombongan, ya itu kurang pas aja gitu loh. Jadi dia tadi langsung seakan-akan seakan-akan kayak ngelihat si Minke itu dengan marah, benci. It's fine, maksudnya memang mau dibuat benci seperti itu. Balik lagi gimana ya bahasanya, benci itu tidak melulu mengekspresikannya itu dengan apaan sih lo gitu loh. Nah maksudnya itu kesan-kesan acting yang beberapa versi itu yang harus dikumpulin jadi pembendaharaan si senjata aktor itu sendiri. Kayak misalkan nangis, berilah beberapa referensi nangis, ekspresi nangis itu kayak gimana, terus gestur nangis itu kayak gimana, sama halnya pun dengan marah, ekspresi marah, ekspresi benci, nggak melulu harus mengkernyitkan dahi dan sambil Minke saja, kan nggak kayak gitu loh maksudnya. Jadi diolah lagi segimana enaknya gitu loh. Segimana enaknya, maksudnya please lah, maksudnya untuk menjadi seorang aktor, balik lagi pembendaharaan ekspresi, pembendaharaan aktingnya lebih diperbanyak lagi gitu loh. Gak cuman hanya marah itu ya kayak gitu, biasa orang marah kayak gimana, orang benci itu ya kayak gitu, ya banyak gitu loh. Orang marah itu bisa dibagi-bagi ekspresi muka, lontaran dialognya, tolong itu dipenuhi lagi, karena biar nggak jadi B aja kalau bahasa gua mah gitu. Gak punya nama keluarga? Nah ketika dia bilang tak punya nama keluarga, itu dalam banget boy, dalam banget. Ketika dia bilang si Melemanya tak punya nama keluarga,
harusnya itu dia ketawa kecil sinis yang bener-bener merendahkannya itu nggak dapat gitu ya. Yang harusnya yang kebayang sama gue ketika dia bilang pun meskipun sedikit tak punya nama keluarga, itu pun harus enak lontaran dialognya. Tak punya nama keluarga, tak punya nama keluarga. Langsung ketawa kecil, ngehinanya sakit banget gitu kalau kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Mardia, wetangnya loro, baju putih siji. Nah, dia cuman bermain gestur aja di sana, tapi apa ya, maksudnya menurut gua masih kurang bermain-main dengan apa ya, dengan ingin merendahkan orangnya itu kurang dapat dengan ketika dia cuman batuk terus menunjuk arah ke tempat yang berbeda. Menurutku biasa saja. Kalau misalkan mau menghiperbolakan sebuah acting, melebih-lebihkan acting, menurut gue lebih ya langsung aja dengan apa ya, batuknya jangan dikasih batuk tegas, jangan kayak gitu, langsung batuk biasa aja kayak orang batuk. Terus penunjukan ke arah tempat yang berbeda pun udah jangan pakai postur yang seakan-akan sombong. Udah tahu kok, lihat dari gestur awal dan juga kemunculan awalnya dari dialog pertamanya pun dia udah kelihatan sombong. Maksudnya udah jangan dipertegas lagi dengan dia menunjuk tangan ke arah yang berbeda dengan badan yang tegap. Udah nggak usah kayak gitu. Lebih dihiperbolakan lagi aja, membungkuk aja seperti pelayan yang menunjukkan arah kepada tuannya gitu. Itu lebih pedas, itu lebih pedas ngehinanya. Seorang tuan tiba-tiba berlaku sebagai seorang pelayan sambil bungkuk, sambil menunjuk, sambil senyum. Senyum itu bukan dalam artian yang gua maksud tadi, bukan senyum baik hati, tapi senyum ada maksud di balik tindak lakunya. Itu ngehina dan benar-benar sakit, dan itu hal kecil yang perlu diperhatikan oleh seorang aktor. Lanjut. Surov, hoe staat het met ons team? De volgende wedstrijd zal heel moeilijk worden. Je bent een pessimistische supporter, Rob. We hebben vorige week toch gewonnen. Ja, maar vorige week waren slappelingen. Surov. Maar nu spelen we tegen nummer 2 uit klas. Ini kemunculan si analis yang pertama ya. Juffrouw Annelies. Ini si Suropnya, aduh ya Tuhan. Jadi digambarkan di novelnya itu bener-bener saking apa ya. Jadi si analis itu jarang bertemu dengan orang luar, bahkan pria muda luar itu jarang sekali bertemu, kecuali teman-temannya si Robert Melema ini. Tapi ya ekspektasinya bukan ekspektasi, tapi dalam penjelasan di novelnya bahwa kecantikan si analis ini membuat semua pria di kalangan waktu itu pengen datang ke rumah ini dan ingin melihat kecantikannya si analis ini. Dan ketika si Suhrab ini lihat si analis, mukanya ya cuman kayak gitu-gitu doang ya. Maksud gue lebih diperjelas gini loh, memperjelas suatu respon itu bisa memperkuat karakter lawan main. Itu loh maksudnya kalau bahasa ilmiahnya simbiosis mutualisme itu gitu, saling menguntungkan. Jadi responnya si Suhrov itu bisa mempertebal karakter si analis yang bener-bener cantik luar biasa, bener-bener ya orang yang nggak pernah bertemu dengan siapapun di luar kecuali rumah ini gitu loh. Kurang aja ekspresi
ekspresi ininya, ekspresi kekagumannya itu masih kurang menurut gue. Kayak kita lanjut dulu ya. Goed. Nah, di sini ini nih kita langsung bahas si analis. Ini ada beberapa yang menurut gua apa ya? Ketika kemunculan si analis ini tidak mempertegas, tidak memperkuat karakter dia menjadi seorang si analis yang bener-bener apa ya? Anak rumahannya itu rumahan banget, yang pemalu, yang bener-bener jarang berinteraksi dengan orang luar. Ketika kemunculannya pertama kali yang dilihat adalah si Suhrov, ya udah gitu loh, apa nggak ada malu-malunya, nggak ada apa ya kekagetannya, maksudnya itu kurang dimainin gitu loh. Jadi gue bilangnya jadi flat adegan, jadi nggak ada dramatik adegan di sana, nggak ada permainan di sana. Sayang aja gitu loh. Oke, kita langsung coba lanjut lagi ya. Nah, di sini apa ya? Kurang bukan diberikan penjelasan, kurang diberikan perbedaan sama si Mawar De Jong ini. Ketika si analis ini melihat si Suhrov, perbedaan melihat si Suhrov dan perbedaan melihat si Minke itu tidak ketara di sini, terlihat jelas. Tahu tiba-tiba apa memberikan tangannya untuk dicium oleh si Minke, dan kenapa sama si Suhrov tidak. Nah, itu maksudnya apa ya? Hal-hal yang kecil yang seperti itu mungkin luput oleh seorang sutradara, tapi harusnya diakali, harusnya disiasati oleh aktor itu sendiri gitu loh maksudnya. Jadi jangan apa ya? Bagi gua hukum sutradara itu nggak mutlak, karena sutradara itu ada lupanya, karena banyak yang dipikirin, banyak yang harus apa ya, yang harus digarap oleh sutradara. Jadi sebaiknya seorang aktor itu mencari, menawarkan, mengembangkan adegan yang sudah di frame oleh seorang sutradara. Ini harusnya ada perbedaan gitu loh. Oke, kita lanjut dulu ya. Annelies Melema. Minke. Hoe dan ook, we gaan de wedstrijd winnen. Inke saja. Alleen Minke. Zo gênant. Aku pribumi. En ik hem straks proberen. Natuurlijk. Duduk. Bro. Ayo, duduk. Nah, ketika apa ya? Ketika si analis bilang apa? Bilang Minke saja. Terus ada dialog lagi apa? Ada dialog lagi aku seorang pribumi, kan itu sebelum itu si Suhrov dan terdengar saut-saut berbicara, ada pembicaraan atas si Suhrov dan si Melema yang merendahkan si Minke. Terus si analisnya berbalik dan apa, memberikan ekspresi apa ya, kayak apaan sih lu, harusnya nggak usah ngomong kayak gitu loh. Terus pas berbalik si Minkenya bilang aku adalah seorang pribumi. Nah, di sana perubahan apa ya, anggunnya, perubahan malu-malunya, perubahan masih nggak kelihatan, sayang banget nih. Maksudnya meskipun si apa di dalam ini si analis itu hanya peran yang terceritakan, ya meskipun ada tokohnya yang nggak banyak lah, maksudnya berpengaruh di film ini, cuman dia itu sosok penting sekalinya. Dialognya nggak banyak, cuman berpengaruh sekali gitu loh, membawa suasana, membawa cerita jadi berbeda gitu.
sayang aja menurut gue ini peran si analis nggak nggak dimanfaatkan betul oleh si Mawar De Jong ini, padahal ngeri sedep nih kalau misalkan pinter memainkan suasana, emosi, sama perubahan ekspresi ini tuh, perubahan ekspresinya harus cepet, main cepet di garapan Bumi Manusia ini. Kayak kita lanjut dulu ya. Kenapa dengan pribumi? Ibuku pribumi? Jowo. Waarom zou je daar nu... Nah, di sini ekspresi si Minke pun si Iqbal ini pun ngeflat. Jadi maksudnya ini hukum kausal ya, hukum sebab akibat gue bilangnya. Jadi ketika si analis ini menjelaskan emang ada masalah dengan pribumi, ibuku pun seorang pribumi. Nah, nggak ada sebab dan akibat dia bilang kayak gitu loh. Kalau si Minkenya, si Iqbalnya cuman berekspresi seperti itu. Jadi sayang banget. Jadi seakan-akan seharusnya kalau paham ilmu sebab dan akibat, ketika dia bilang aku seorang pribumi, lantas dicemooh oleh si Melema dan juga si Suhrab ini, harusnya si Iqbal ini harus memberikan gestikulasi, memberikan ekspresi yang bener-bener anjrit, ini gue ngapain sih di sini, udah bener-bener malu, berdekatan sama si analis pun canggung, untuk duduk pun rasanya udah mulai canggung gitu loh. Jadi ketika si analis bilang sambil duduk, bayangan gue harusnya nggak usah dulu duduk, bener-bener si Iqbalnya itu ngatung dengan anjrit, gue ngapain sih di sini gitu loh, gue ngapain sih di sini, bener-bener malu semalu-malunya datang ke keluarga konglomerat gitu loh, yang notabene pada zaman itu bener-bener keluarga turunan Indo itu sangat diagung-agungkan waktu itu. Nah, harusnya jangan dulu berdiri. Harusnya jangan dulu duduk, bener-bener matung aja, kebingungan dan juga malu setengah mati. Terus tiba-tiba yang gambaran gue ya ini ya, si analisnya duduk terus bilang, buat apa pribumi, untuk apa, untuk ibuku juga seorang pribumi, apa yang mesti ibuku pun seorang pribumi. Nah, di sana pasti gestikulasi ketidakpercayaan bahwa anjrit, ini cewek kok berani ngomong kayak gini di depan kakaknya, di depan teman kakaknya si Suhrab. Nah, di sana baru ada mulai muncul ketertarikan kepada si analis gitu loh. Baru perlahan duduk karena sudah mulai ada, ya gimana sih orang ketika orang yang lagi tegang, orang yang lagi malu untuk berbuat apapun, tiba-tiba ada yang menenangkan dia. Ya untuk apa malu? Toh ibuku juga seorang pribumi, akhirnya merasa ditenangkan, ya akhirnya dia duduk gitu karena ada yang menenangkan. Itu kan logik, itu kan sebab akibat. Itu yang maksud gua, seorang aktor itu harus pintar responnya harus pintar untuk menunjang lawan aktor main yang lainnya, dan juga harus tahu tentang hukum sebab dan akibat. Jadi hukum sebab akibat tuh kenapa aku dialog dengan dia, dialognya ini, karena itu bisa memancing respon keaktoran yang lawan main itu gitu loh. Itulah maksudnya yang gue bilang betapa pentingnya reading dan dramatic reading di sini. Penting, sangat penting gue bilang. Untuk itu tadi, untuk nyari respon. Nanti di sini gue enaknya gini, responnya gini ya. Oh, ini hukum sebab akibatnya, sebab sebab gue ngomongnya kayak gini, akibatnya nanti lu bakal kayak gitu ya. Endingnya lu harus kayak gini ya. Nah, itu dicari pada saat reading dan dramatic reading, teman-teman. Itu nggak bisa langsung shoot. Nggak bisa, nggak akan dapat kecari. Makanya sebuah garapan yang bagus, sebuah pencarian yang bagus itu memakan waktu. Karena itu tadi betapa detail dan
betapa rumitnya untuk mencapai kalau bahasa gue bermain dengan enak itu terus garapan yang bagus itu ya harus butuh proses gitu loh. Dan itu nggak sebentar dan itu pencariannya amat maha dahsyat sulitnya gue bilang kemarin. Kita lanjut dulu. Zo verguld mee zijn, Annelies. Ik zeg hem gewoon de waarheid. Is dat fout? Jouw gast is nu mijn gast. Nah, balik lagi ini ke si analis. Ada ketika dia dialog dengan dialog dengan si kakaknya, apakah harus dibanggakan analis? Intinya apa yang harus dibanggakan dari seorang ibu yang pribumi? Terus si analis di sini menyanggah perkataan kakaknya itu dengan dengan tegas, dengan istilahnya, menurut gue itu udah suatu disebutnya, maksudnya suatu penyampaian kepada penonton agar si karakternya itu nggak hilang. Nah, bukan salah sih, itu salah benar itu tergantung penafsiran si aktor dan penafsiran penonton. Cuman menurut gua ketika dialognya itu semuanya dipukul rata, ini ada beberapa part yang menurut gua harusnya dipisah emosinya ketika ngomong sama kakaknya dengan sedikit penegasan, dan juga ketika dia bilang yang terakhir sekarang tamumu ada tadi coba. Ik zeg hem gewoon de waarheid. Is dat fout? Jouw gast is nu mijn gast. Enak menurut gua, maksudnya cuman tinggal dikasih jeda, bukan dikasih jeda ya, emang tadi ada jeda, cuman dikasih perbedaan emosi aja dikit ketika bilang sekarang tamumu adalah tamuku. Dan balik lagi, menurut gue lebih enaknya nggak ketika bilang sekarang tamumu adalah tamuku, udah nggak usah lihat ke si Melema dan si Suhrab, udah langsung aja ke si Dilan. Pada saat tadi kan udah nih penjelasan ke si Suhrab dan ke kakaknya dibantah, udah ngebantah, terus udah lihat ke si Minke sambil bilang sekarang tamumu adalah tamuku. Balik lagi ke si ke kakaknya, ke si Melema, dapat banget itu. Maksudnya hal-hal kecil yang bisa membuat gemes banget gitu loh. Gemes, yang lihat itu gemes gitu loh. Ya kayak orang si analis itu kayak nyari-nyari curi-curi perhatian ke si Minke gitu. Ayo kita masuk, Minke. Ayo. Nah, balik lagi. Ini ketika ketika sudah dibela oleh si analis, terus tiba-tiba si Minke-nya disuruh masuk. Balik lagi, ini si Minke, si Iqbal itu bermain peran tanpa dialog. Dan balik lagi ke obrolan gue yang kemarin, bermain acting yang paling sulit itu adalah acting yang tidak ada dialog. Nah ini dia si Iqbal harus ketika dia bilang si analisnya bilang bahwa temanmu sekarang adalah tamuku, tamumu adalah tamuku, itu bener-bener kaget,
salting dan juga rasa nggak enak, bukan jadi pelangak pelongo gitu loh, kayak orang bingung. Nah tiba-tiba dari perdebatan itu nggak nyangka banget yang baru pertama kali bertemu si analis yang begitu didambakan oleh kaum pria pada saat waktu itu mungkin tiba-tiba mengajak dia masuk ke dalam rumah, padahal yang mengajak dia ke rumah si analis ini adalah si Surob. Kenapa yang diajak masuk si malah si Minke? Akhirnya jatuhlah kebingungan bener. Nah itu nggak muncul sama sekali ekspresi itu, hanya ngelirik doang, mindahin lirikan doang. Nah ketika si analisnya udah berdiri terus masuk ke udah berada di depan pintu terus mempertegas lagi, ayo Minke. Nah di sana dia membuat pilihan berdiri gitu loh, membuat tiba-tiba berdiri dan ya coba kita lihat. Nah tiba-tiba masuk. Itu apa ya maksudnya? Yang menurut gua banyak sekali ornamen atau hal-hal kecil dalam keaktoran yang harus olah oleh seorang aktor ketika ingin menjadi seorang aktor. Contoh kecilnya kayak yang tadi gue jelasin dari hukum sebab akibat itu munculnya bisa dibedah di dialog masing-masing. Terus motivasi dialog itu ya lu bilang untuk apa merasa apa ya tadi, lupa lagi dialognya. Toh ibuku juga seorang pribumi, kata si analis. Nah motivasi dialognya kalau dibedah lagi, kenapa sih gua harus ngomong kayak gitu? Nah itu kalau dibedah lagi itu bisa membuat stimulus kepada keaktoran kita nanti. Itu ke motivasi dialog. Nah ada lagi ke istilahnya pembendaharaan beberapa acting. Gue bilangnya pembendaharaan beberapa acting. Yang dimaksudkan gue adalah misal ada tadi acting nangis yang sedih itu kayak gimana, kasih pembendaharaan. Oh mimiknya kayak gini, nangisnya kayak gini, kalau ada dialognya harus kayak gini. Terus nangis yang bener-bener sakit itu kayak gimana, ekspresinya gimmicknya kayak gimana. Terus kasih beberapa pilihan. Marah pun kayak gitu. Marah nggak selalu mengeluarkan suara yang wah dengan nada tinggi, nggak melulu marah itu. Hey tolong, maksudnya ya balik lagi, aktor itu harus mempunyai gudang pembendaharaan acting. Aktor itu harus banyak literasi membaca, karena jadi seorang aktor itu benar-benar seorang pencipta. Gua bilang pencipta itu dalam artian dia meng-create sendiri acting yang dibawakan oleh si pemain tersebut gitu loh. Dia mengembangkan sendiri dari yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Itu capaian utama menjadi seorang aktor harusnya. Gitu, cuman. Oke. Kalau kayak gitu kontennya cukup sampai di sini dulu, karena ada beberapa konten lagi yang gua mesti buat juga. Ini gua lagi janjian sama seseorang yang pengen belajar acting katanya. Jadi kita coba nanti bentukannya bakal kayak gimana,
kita lihat, kita bikin aja dulu lah. Yang penting jadi nanti terlepas itu kan bisa berkembang bakal jadi kayak gimana kontennya, tinggal tunggu aja. Waktunya sudah melebar. Thank you for watching di konten ini. Balik lagi gue ngingetin, tolong jangan lupa dukung channel ini di like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang guys. Pokoknya gue sangat minta bantuan kepada teman-teman semuanya. Oke, kalau begitu thanks for watching, see you next video, bye bye.